Ada keterpanggilan saya lahir, saya besar, berkarir di Depok, rasanya pengen banget menjadi bagian dari kebaikan buat Kota Depok. Saya selama ini di dalam satu mobil, tapi saya bukan supir. Ya kita nggak bisa apa-apa, orang yang punya mobil dia, yang nyupir dia, kan kita paling dibilang, Pak jangan kenceng-kenceng, palingan gitu. Terus tiba-tiba dia belokin ke kanan, Pak kenapa harus ke kanan? Ada keluarga saya di kanan, gitu kan kita keras ya. Jadi sebagai sekda lebih banyak garuk-garuk kepala, senyum-senyum sendiri ketimbang nyesek. Abang melihat ada kejenuhan dari kepemimpinan PKS selama 20 tahun ini. Saya merasa tidak banyak melibatkan elemen-elemen yang harusnya dirangkul menjadi bagian dari perjalanan ini gitu ya. Ini yang harusnya dirangkul, tapi selama ini asik dengan orang-orang yang ada di sekeliling, asik dengan orang-orang yang dianggap punya afiliasi. Kalau dengan supir ini terus, ya Depok nggak akan bisa menyelesaikan masalah-masalah Depok. Saya lahir, besar, keluarga saya orang Depok gitu. Ya sedih lah kalau Depok hanya dijadiin bulian. Saya nggak rela juga Depok jadi barang bulian seperti ini. Buah mangga bisa jadi pisang gepok. Kita bangga jadi orang Depok, dan insya Allah saya jadi wali kota Depok, bukan wali kota kelompok. Sahabat Kompas.com, hari ini gaspol kita kemana ini Mas? agak panas tapi sejuk. Udaranya adem. Beda kayak Jakarta. Nggak ada angin kalau Nggak ada Jakarta. angin ya? Kalau ini sepoi-sepoi nih. Ini kita lagi di Kota Depok. Kota nih. Depok. Kita lagi di Kota Depok dan kita sudah bertemu dengan ini salah satu penantang nanti di Pilkada Kota Depok. Ya, Langsung kita sambut. Bang Supian. Supian Suri. Iya. Terima Halo, kasih, Bang. Bang. Sehat Bang. Kayak ini Cerah. cerah, suasana rumahnya juga adem banget. Nuansa-nuansa Betawinya gitu masih kerasa. Ini gimana Bang? Bisa dijelasin rumah Abang tuh tidurnya di sebelah mana gitu kan? Enak banget rumahnya soalnya. Iya, doa nerima wangsitnya, cari wangsitnya ini sebelah mana? Ya. Ya, alhamdulillah saya memang lahir besar di Depok ya. Betawi Depok lah ya, Betawi Bapak Depok. Ibu, kakek nenek semuanya kebetulan jodohnya istri saya juga orang Depok gitu. Oh, Jadi oke. ya kita sama-sama orang Depok, jadi nuansa rumah kita ya nuansa Betawi gitu Oke. ya. Ini rumah utama saya buat terima tamu dan yang lainnya, dan ini juga rumah dapur plus kalau saya sebutnya saung khidmat, karena Saung khidmat. saung inilah yang banyak menerima tamu, silahkan datang, kita siapkan ya jamuan sebisa yang kita lakukan gitu, masak makan di sini. Ini saung khidmat kita Saung sebutnya, khidmat. saung buat kita berkhidmat buat masyarakat. Ais, keren. Kayak kita pengen kepo juga nih, Iya, Mas bener. Fabian. Bang, kita pengen kepo kayak di sana tuh banyak ornamen-ornamen, foto-foto. Kayak kita pengen lihat di sana. Boleh, siap. Boleh Bang ya? Boleh. Ayo Ayo, Bang, mari. mangga. Oh, ini biasanya sering dipakai untuk ngobrol-ngobrol sama Ngobrol-ngobrol, masyarakat. masyarakat diskusi. Iya. Ini di sini kapan mau ketemu ya kita terimanya di sini gitu ya. Ya tempatnya nggak besar tapi memang cukup lah buat kita diskusi, termasuk acara nobar dan yang lainnya juga kita siapkan di sini. Ini tapi emang bangunannya udah lama ya Bang ya? Saya bangun ini 2007 ya. 2007. Waktu itu saya jadi lurah Jatimulya. Saya memutuskan diri pengen punya. Saya nikah tahun 2002. Tapi setelah itu kita ngontrak sana sini. Setelah ngontrak akhirnya memutuskan diri bangun rumah. Alhamdulillah kita punya tempat di sini, dan dua tadi rumah utama, dan di sini rumah buat terima tamu plus dapur sini. Oh, pernah ngontrak juga dulu. Kontrak. Oh, sama berarti. Sama ya? Orang susah juga dulu ternyata. Tapi nggak susah amat lah. Nanti mungkin Tapi bisa susah dijelasin. itu kan nikmatin aja kan. Betul bukan- sekali, Susah kan aduh. nikmatin Bener. aja, gitu. Bang, itu kita penasaran juga itu foto siapa tuh Bang? Boleh kita Boleh, sambil jalan boleh, ke sana boleh. Bang? Ayo. Nah, Ini ada beberapa foto ini nih yang kita lihat nih, Mas Iya. Fab dari tadi nih. ini foto almarhum bapak saya Kiai Haji Muhammad Ali. Ya. Beliau adalah tokoh masyarakat di kampung kami, dan beliau yang dipercaya jadi kepala desa. Iya. Di sini dulu ada pemekaran desa, jadi Desa Kalimulya. Beliau jadi kepala desa dari tahun 77 sampai tahun 95.
Beliau juga yang memotivasi saya kenapa saya mencalonkan diri jadi wali kota, karena saya merasa beliau dengan level sebagai kepala desa bisa punya kemanfaatan buat masyarakat, dan saya rasa punya tanggung jawab untuk bisa memberikan kemanfaatan buat masyarakat kota Depok. Itu pesannya pada saat itu ya? Ya, karena beliau sangat ingin saya tugas di Depok, walaupun waktu saya udah tugas di Bekasi, beliau minta saya untuk pindah ke Depok gitu. Bang, tapi aku dapat bocoran nih tadi Mas Wab. Iya. Katanya nama abang itu Supian Suri itu sendiri itu ada maknanya itu. Itu apa artinya sebenarnya? Sebetulnya kalau diambil dari bapak itu kan Sufyan Ats-Tsauri itu salah seorang sufi yang ada sebelumnya gitu, dan beliau sangat berharap saya bisa itu, tapi karena orang Depok akhirnya jadi Sufyan Suri. Ya sebetulnya sufinya dapat, surinya itu berharap jadi suri tauladan gitu. Gitu. Oh gitu. Nah ini Mas Wab, kita juga kayaknya ada istri ya? Iya. Bang ya? Boleh dikenalin ini. Boleh dikenalin Bang. ke sahabat kompas.com kali Bang. Ibu. Halo Bu. Ini teman-teman Iya, dari saya Fabian. Iya, siap. Bu, kita mau culik dulu ini. Siap. Suaminya Minta mau- izin sebentar aja. Kita interogasi dulu Bu di sebelah sana. Bener nggak ini niatannya? Ada ini? foto lagi tuh saya mau tunjukin. Oh, ini satu lagi Bentar, dah. bentar. Ya. Wah ini, Iya, ini. sama siapa aja ini? Ya, ini dengan Pak Wali Kota yang sekarang, Pak Idris. Oke. Ini periode pertama saya menjadi bagian dari perjalanan. Ya, oke. Gitu. Ini dengan beliau waktu periode kedua. Ini dengan Pak Ridwan Kamil dengan Bu Atalia bisa sempat mampir ke sini waktu dia kunjungan ke di depan Depok. situ ya. Alhamdulillah beliau bisa hadir di sini ya. Saya berharap banyak orang-orang besar yang bisa mampir di sini. Insya Allah saya juga menjadi bagian seperti beliau lah. Iya. Oke, mantap kalau begitu. Oke. Ayo Bang, kita Oke, boleh yuk kita lihat dibawa rumah ke teras. saya. Terima kasih Ibu Ya. ceritanya. Ini adem ya. Adem. Tuh, nih. Siap-siap. Nah kita ngobrol di sini Bang. Nah kita tadi udah muter-muter nih tadi nih ke rumah Bang Supian nih. Rumahnya Bang Supin enak ya? Enak banget ya ini ya ternyata di halaman ini ya Bang ya. Ada Bang, angin. angin ini khusus di sini doang apa semuanya? Apa semua Depok berangin? Iya, soalnya duduk di sini adem gitu ya. Jadi pikirannya Amin. cerah untuk membangun kota Depok. Masuk barang. Oke, Tang. Oke kita- Bang, kita langsung masuk nih Bang. Ya. Kita pengen ngobrol-ngobrol soal politiknya nih. Bang, sebenarnya yang jadi penasaran gue adalah pertama banget adalah Abang ini kan dulu sekda nih, berkarir sebagai ASN 25 tahunan lah ya. Terus kemudian apa yang membuat Abang kemudian merasa bahwa kayaknya aku banting setir dan pengen Resign, maju, iya. resign. Mengundurkan diri. Padahal kan Mengundurkan PNS gajinya setelah itu kan diri. Iya, lagi buat paling bentar lagi keluarga. pensiun dah Iya. enak. Apa Ya. tuh Bang yang melatar belakangi? Ya, pertama tadi benar saya berkarir, saya alumni Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, Iya. lulus tahun 99, saya bertugas pertama di Kota Bekasi, Iya. terus tahun 2000 pindah ke Kota Depok, ya. Jadi berkarir dari mulai jadi staf ajudan wakil wali kota, kemudian saya jadi sekretaris kelurahan, pindah jadi kasubag, jadi lurah 2 tempat, kemudian saya jadi sekcam, jadi kabid, jadi kabag, jadi sekretaris dinas, sampai saya jadi kepala BKPSDM, kemudian jadi PLT dinas PU, PLT dinas kesehatan, dinas perizinan, sampai juga jadi PLT camat waktu itu. Ya dari perjalanan ini rasanya buat saya tahu apa yang harusnya bisa dilakukan buat Kota Depok. Dan ada keterpanggilan saya lahir, saya besar berkarir di Depok, rasanya pengen banget menjadi bagian dari kebaikan buat Kota Depok. Karena sama-sama kita sadari hari ini untuk yang masyarakat Depok, kemacetan masih menjadi keluhan. Sampah juga belum selesai, banjir di sana sini sudah bermunculan yang dulunya nggak banjir, sekarang banjir. Artinya beberapa poin ini menjadi kegelisahan saya, kegalauan saya, dan saya nggak ingin permasalahan ini diwariskan buat anak cucu nanti yang harus menanggung beban sampah belum selesai, menanggung beban jalanan masih macet, menanggung beban masalah banjir. Ini yang ingin saya
jadi bagian untuk kebaikan-kebaikan ini. Itu sih yang menjadi latar Oke. belakang itu. Bang, tapi abang tadi bilang ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan begitu. Dan membahas beberapa persoalan di Depok, macetan, banjir segala macam. Lah, pertanyaan kami nih ya, kan abang selama ini jadi ASN di Depok. Ya. Kenapa itu semua tidak bisa dilakukan sebagai seorang ASN? Bahkan sekda ya. Sekda Terakhir Ya. sekda. Jadi gini, dalam mekanisme pemerintahan itu Ya. ada namanya visi misi, janji kampanye, janji wali kota, janji wakil wali kota yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah. Iya. Jadi ada rencana pembangunan jangka menengah daerah yang kurunnya 5 tahun selama periodisasi. Ada rencana pembangunan jangka panjang daerah, itu kurun waktunya 20 tahun. Depok ini RPJPD-nya, rencana pembangunan jangka panjang daerah itu udah ada dari 2006 sampai 2025. Ini harusnya udah selesai. Iya. Kemudian rencana pembangunan jangka panjang daerah turunannya adalah RPJMD, itu 5 tahun 5 tahun. Dan itu hanya dimiliki oleh seorang wali kota dan seorang Wakil wali kota yang punya otoritas menentukan kebijakan itu. Dokumen itulah yang nanti dituangkan dalam program-program yang untuk menyelesaikan program-program tadi. Oke. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, komunikasi yang dibangun dengan pemerintah pusat, dengan pemerintah provinsi, ya ini harus seorang wali kota. Untuk membangun bukan komunikasi, sekda ya? bukan Sekda pada ya? posisi sekda gitu. Artinya ini yang harus intent dilakukan karena mengandalkan sumber pendapatan daerah Kota Depok saja ini nggak akan cukup untuk menyelesaikan PR-PR pemerintah Oke. Kota Depok. Gitu. Abang mau bilang wali kota sebelum abang dan sebelumnya begitu, itu kurang optimal membangun Kota Depok, termasuk soal komunikasi pusat dengan daerah. Ya, saya mau sampaikan seperti itu. Oke. Ya belum maksimal. Itu yang saya rasakan tidak maksimal menyelesaikan itu karena memang fokus kepada RPJMD yang diselesaikan dan mengandalkan sumber daya yang ada kepada kita dan tadi korelasinya bukan berarti itu tidak bagus programnya, tetapi tidak menjawab apa yang menjadi permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat Kota Depok itu sendiri. Karena Tadi- sebagai kota satelit gitu ya. dekat Ya, sama misalkan tadi sampah, Jakarta. ini belum fokus-fokus benar-benar diselesaikan upaya penyelesaian sampah dan menyelesaikan ini nggak bisa juga sekali lagi misalkan jalan raya Sawangan bisa aja pemerintah Kota Depok mengatakan oh itu kewenangannya pusat gitu, Iya. tapi kan nggak bisa kita melepas permasalahan itu gitu. Ini harus kita selesaikan bagaimana kita intent membangun komunikasi dengan pusat, bagaimana kita concern apa yang bisa kita lakukan, pusat bisa lakukan sehingga ini bisa selesai gitu. Itu yang- Jadi sebagai sekda lebih Ya. banyak garuk-garuk kepala, senyum-senyum sendiri Nyesek. ketimbang tersenyum puas gitu. Ya yang pasti kita birokrat saya dan sebagian birokrat lain pastinya ya lebih kepada memang menjalankan apa yang menjadi program-program yang sudah dituangkan, dicanangkan visi misi janji kampanye oleh seorang wali kota. Misalkan alun-alun yang harus diselesaikan ya alun-alun gitu ya. Kita selesaikan proses itu. Hal-hal yang lain yang memang menjadi program ya kita jalankan. Cuman dari perjalanan ini kan sampai hari ini boleh dibilang itu masalah itu memang sudah dijalankan, tapi masalah yang tadi substansi tadi ini belum pernah disentuh, belum pernah selesai. Dan saya berkeyakinan dengan latar belakang pendidikan saya, sahabat-sahabat yang ada di provinsi, di pusat, dan dengan dukungan partai pengusung saya yang hari ini juga menjadi bagian dari partai di pusat, rasanya insya Allah akan dapat banyak dukungan Ih, kelas. dari pemerintah pusat. Jaringan gitu. kuat nih. Koalisi besar nih, Ais, senggol koalisi dong. besar. Kayak Pak Prabowo di Depok gitu ya, Wah, koalisi ya, kumpul Pak misalnya Prabowo, tapi gitu. di Depok. Iya. Gitu. Cuma kalau koalisi besar biasanya setelah itu yang repot. Bang, tapi pertanyaannya gini kemudian, gimana menjawab kemudian komentar, pasti warga ini banyak juga yang kritis nih, mempertanyakan lah abang kan dulu sekda, kenapa ketika sekarang mengkritisi ini justru ini menjadi program abang mau maju, kenapa waktu abang di dalam cukup melakukan apa untuk mengubah ini gitu? Ginilah, kalau analoginya terlalu jauh mungkin sulit ya. Ginilah, saya selama ini di dalam satu mobil, tapi saya bukan supir gitulah ya. Oke. Tapi Analoginya- duduknya sebelah supir, belakang atau belakangnya lagi? Ya, pokoknya saya di dalam mobil. Jadi kalau hitungan saya supir, saya udah bisa banget sebetulnya jadi supir gitu ya. Cuman kan untuk bisa jadi supir nggak bisa langsung ditekoper jadi supir, harus melalui proses mekanisme pesta demokrasi seperti yang sekarang saya tempuh gitu. Kalau supir kan, mohon maaf, mungkin sama-sama merasakan supir. Kalau supir yang dipunya
ini nyupir nggak enak atau nyupir kayak kencengan ngebut atau kita kan cuma khawatir doang ini doang, tapi kan ya kita nggak bisa apa-apa, orang yang punya mobil dia yang nyupir dia kan kita paling dibilang Pak jangan kenceng-kenceng paling kan gitu. Terus tiba-tiba dia belokin ke kanan, Pak kenapa harus ke kanan, ada keluarga saya di kanan gitu kan kita keras ya bos. Ada keluarga ini maksud ada nggak usah ditanya, biarin aja nanti. Itu biarkan tipikal aja. penantang gini. Tipikal penantang benar. Tipikal penantang. Bang, apa sih yang kalau boleh dibilang ya, contoh program yang bikin abang tuh gregetan gitu? Ya, pertama tadi masalah lalu lintas, masalah jalan raya. Ini harus bisa selesai dan kita harus ngobrol intens dengan pemerintah pusat. Harus rajin. Kalau teman-teman tahu, bupati, gubernur daerah-daerah di lain itu harus nongkrong di kementerian di mana untuk dengan harapan bisa dapat perhatian itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya mohon maaf ya, buat saya sebetulnya siapapun pemimpin di pusat adalah biar bagaimanapun adalah punya pemerintahan ini kan nggak bisa disekat-sekat. Dengan dukungan politik siapapun pemerintahan ini harus berjalan pusat dengan provinsi. Artinya kita tetap harus intens membangun komunikasi dengan pusat dan provinsi. Contoh yang paling sederhana ini apa namanya, transportasi umum. Mungkin teman-teman udah lihat dengan kota kabupaten lain sudah punya mobil transportasi bis yang berkeliling di kota Bogor, punya di Solo ada, di beberapa kota lain ada, Depok belum. Insya Allah tahun ini udah mulai sebetulnya. Tapi kan ini menjadi hal yang boleh dibilang yang lain udah, baru kita belakangan gitu, kita ketinggalan gitu ya. Berarti kalau ibarat mobil tadi, pemerintahan yang kemarin itu kebanyakan ngerem, berarti itu ya, apa enggak gitu ya? Bisa ya, penafsirannya bisa juga nggak mau ke Jakarta karena dianggap bukan bagian dari perjalanan ini gitu sih. Oh mungkin gitu. Kalau abang berarti ringan aja, enteng jalan ya, ke Jakarta gitu. ya. Harusnya koordinasi pusat daerah. Ya, gitu. Ya, itu karena Gerindra juga udah dukungan bang, ada banyak kan? ya, insya Allah. Sejauh ini udah berapa partai bang yang dukung? Alhamdulillah udah 6 partai. 6 partai. Ya. PDIP, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, P3. P3, PSI bang? PSI alhamdulillah dalam proses, PSI dan Nasdem. Kita lagi, saya sudah menawarkan proposal saya untuk menjadi bagian dari perjalanan ini karena saya melihat pemerintahan ini ya harus dibangun sama-sama. Pemerintahan ini harus dibangun sama-sama karena kita juga nggak bisa berdiri sendiri, harus sama-sama. Insya Allah dengan sama-sama makin banyak support, makin banyak dukungan sehingga kita bisa menjawab apa yang menjadi permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Bang, catatan saya nih, Nasdem itu sekarang masih mendukung penantang abang di Depok. Ini artinya mau digoyang atau gimana nih Nasdem nih? Nggak, istilahnya saya belum tahu ya terkait dukungan. Tapi buat saya prinsipnya gini, saya tetap akan berusaha membangun komunikasi dengan seluruh pihak, dengan teman-teman partai lain di luar yang pengusung, dengan harapan tadi kita akan makin banyak dukungan, akan makin bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan Kota Depok, dan insya Allah juga bisa menjawab apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat Kota Depok dengan kita sama-sama menjadi bagian dari perjalanan ini. Karena Depok ini milik sama-sama, Depok harus membuka diri, Depok harus inklusif, Depok nggak boleh eksklusif gitu ya, dan untuk bisa itu insya Allah kita bisa menjawab semuanya. Tapi kalau ngelihat track record nih bang, ini selama 4 periode 20 tahun ini kan Depok itu dikuasai oleh PKS menang terus ini, bahkan kayak pilkada sebelumnya juga melawan koalisi gemuk, PKS masih menang gitu. Sejauh apa optimisme abang kemudian ini akan berbeda nih, Spian Suri ini akan beda nih dengan koalisi gemuk ini, bisa mengalahkan PKS, strateginya apa bang? Ya kalau bicara strategi itu urusan dapur ya. Tapi bicara komunikasi yang dibangun, saya meyakini bahwa apa yang menjadi boleh dibilang kegalauan saya selama sebagai birokrat, karena tadi tidak boleh dari sisi saya mohon maaf terlalu eksklusif, tidak mau membuka diri, tidak mau merangkul banyak pihak, dan saya insya Allah yang bisa membangun komunikasi dengan banyak pihak, dengan sebagai elemen masyarakat, dan saya yakin mungkin pasti mereka juga merasakan apa yang dirasakan selama ini terhadap pemerintahan selama 20 tahun ini gitu. Jadi artinya ada kejenuhan, abang melihat ada kejenuhan dari kepemimpinan misalnya katakanlah PKS selama 20 tahun ini, warga Depok merasa jenuh gitu? Ya yang pasti bahasa sih bukan, mungkin bisa
bahasa akhirnya mungkin jenuh, tapi saya merasa tidak banyak melibatkan elemen-elemen yang harusnya dirangkul menjadi bagian dari perjalanan ini gitu ya. Ini yang harusnya dirangkul, tapi selama ini asyik dengan orang-orang yang ada di sekeliling, asyik dengan orang-orang yang dianggap punya afiliasi gitu, sehingga akhirnya tidak bisa merangkul pihak-pihak yang harusnya, mohon maaf, bisa memberikan juga kontribusi kebaikan gitu. Kalau Contoh kata- misalkan, saya potong, misalkan anggota DPR RI kita yang dapilnya Depok Bekasi, Ya. biar bagaimanapun mereka kan adalah orang-orang yang selama ini tahu anggaran pemerintah pusat seperti apa. Iya. Tapi kan nggak pernah juga ada duduk bareng dengan DPR RI, kira-kira Depok bisa dibantu nggak? Itu kan nggak pernah Itu juga. nggak pernah itu. Sampai sekarang saya nggak lihat itu pernah ada komunikasi duduk bareng, anggaran tolong bantu dong Depok dengan Bapak dan Ibu yang masing-masing komisi. Bahkan ada satu anggota DPR RI yang cerita bahwa ya saya selama 2 periode DPR RI ya cuman bisa bantu masyarakat yang langsung ke masyarakat, kayak misalkan ngasih tenda, ngasih kursi, ngasih sound system. Beliau cerita gitu. Karena untuk berkomunikasi dengan pemerintah sulit, beda dengan saya dengan Bekasi. Ya, dia bilang saya bisa, walaupun beda dukungan partai, tapi kita bisa bangun komunikasi, dan saya dengan dukungan itu bisa komunikasi dengan Pak Menteri. Ada banyak alokasi anggaran yang bisa disupport buat Bekasi. Makanya nggak aneh juga kalau teman-teman lihat kota Bekasi hari ini dengan ini kita cuma beda 3 tahun, tapi kita dari infrastruktur ketinggalan jauh. Artinya itu menjadi sumbatan ya sebenarnya, sumbatan pembangunan Depok. Eksklusivitas itu menjadi sumbatan gitu ya pembangunan Depok. Dan Abang mau menjadi kunci buat membukanya gitu. Iya. Gitu. Kayak kalau ibarat Gen Z sekarang Depok nih lu asik sendiri. Asik Asik sendiri gitu. Ya, gitu. Sementara ini Supian Ya, yang masalahnya kan yang mohon maaf, Ya. keasikan ini sih saya silakan aja asik, cuman kan yang jadi korban kan kebutuhan masyarakat Depok. Harusnya masyarakat Depok udah dapat perhatian yang lebih, masyarakat Depok bisa maksimal yang lain. Tapi karena keasikan cukup dengan ini, cukup lain ya, akhirnya kan yang cukupnya cukup, yang lain kan tetap nggak pernah terhatikan. Itu yang saya merasa, termasuk dengan DPRD provinsi. Itu kalau boleh dibilang kan itu juga salah satu perjuangan DPRD provinsi yang underpass ini, tapi kan nggak banyak secara intens membangun komunikasi dengan DPRD provinsi, DPR RI yang dapilnya Bekasi dengan Depok gitu. Harusnya bisa duduk bareng, dengerin, dan banyak banget tokoh-tokoh nasional atau pejabat-pejabat di level nasional yang sebetulnya tinggal di Kota Depok gitu ya. Ya mereka mungkin juga nggak pernah dirangkul, nggak pernah disentuh, nggak pernah diajak ya. Akhirnya juga benar-benar Depok buat tempat istirahat aja gitu. Nah, aku pengen tahu, penasaran satu nih, Mas. Ini Bang Supian, kalau Abang tadi mengatakan bahwa seolah bisa menjadi kuncian untuk membuka komunikasi gitu. Artinya membuka eksklusivitas Depok gitu. Emangnya tokoh nasional siapa yang dekat sama Bang Supian sampai hari ini berkomunikasi gitu, atau membantu mendorong Abang maju ini? Ya sebetulnya mereka tidak mendorong, ini sudut pandang saya melihat misalkan saya kan banyak diskusi juga dengan tokoh, saya sebut DPR RI lah, saya bilang DPR RI. Beliau punya, bahkan beliau punya kuota ada 500 beasiswa buat warga Depok gitu ya, yang sebetulnya bisa dimaksimalkan. Misalnya komisi gitu. 10 gitu. Ya pokoknya ada seperti itu harusnya bisa dimaksimalkan gitu. Akhirnya juga ya tadi tidak disinergikan dengan pemerintah, sementara pemerintah Kota Depok mengalokasikan anggaran buat 100 orang beasiswa dengan anggaran 15 juta satu orang aja berat gitu ya, nggak gampang. Itu kan sebetulnya kalau itu bisa disinergikan kita bisa akan banyak lebih berbuat buat masyarakat Kota Depok misalkan seperti itu. Jadi itu ya bukan tokohnya, banyak tokoh-tokoh lain yang sebetulnya ya tadi bisa kita maksimalkan mereka, beliau-beliau dalam hal ini dengan kewenangannya untuk bisa support Kota Depok sebetulnya. Bang, tapi ngomong-ngomong soal warga yang suka atau tidak suka terhadap eksklusif atau inklusif gitu ya. Faktanya Bang Supian hari ini itu elektabilitas dan popularitas itu masih di bawah, anggaplah petahana gitu. Ya, jadi kalau lihat hasil survei pertama itu di bulan Mei, saya belum bisa berbuat apa-apa, waktu itu masih berkutat pada proses meyakinkan partai, dan itu pun masih boleh dibilang dari lebih kepada ngobrol informal, karena saya masih status saya sebagai ASN. Kedua, setelah bulan saya dapat CLTN di awal Juni, baru saya membangun komunikasi dan baru sosialisasi. Jadi kalau dilihat dari situ ya tadi saya
patokannya bulan Mei, memang saya belum apa-apa, saya belum bangun komunikasi apa-apa. Yang kedua, dari sisi hasil 60% dan elektabilitas 23%, itu kan tadi saya sampaikan bahwa itu adalah ceruk yang memang mereka partai sebelah miliki gitu ya, 23%. Dan yang ketiga, saya optimis, saya yakin dengan komunikasi yang saya bangun dengan seluruh elemen masyarakat, karena saya nggak punya sekat-sekat terhadap membangun komunikasi dengan masyarakat, dengan anak-anak muda. Saya masih olahraga gitu, saya hobi olahraga. Kemudian dengan pengajian, saya juga punya latar belakang keluarga yang memang menjadi bagian dari pengajian, kemudian dengan tokoh-tokoh yang lain ya saya bangun komunikasi terus, ditambah dengan dukungan partai politik yang besar. Artinya partai politik besar ini kan mereka lah yang sebetulnya sejatinya punya suara selama ini afiliasi masyarakat. Artinya kalau saya sampaikan analoginya botol saya dengan botol sebelah, botol sebelah mungkin jauh lebih dikit mungkin dari saya hari ini, tapi peluang saya untuk mendapat tambahan air dari partai-partai pengusung saya, dari masyarakat yang saya bangun ini pasti akan jauh lebih besar dibanding sebelah. Itu saya yang saya optimis ya, luber, saya bisa luber. gitu. Jadi Bang Supian ini cukup menarik ini Mas Wab. Jadi saya catat tadi dari awal kita ngobrol ini ngomong mohon maafnya udah ada 600 kali, tapi ngegasnya juga 750 kali. Iya. Jadi ini memang seimbang sekali ya ini ya. Ada lagi nih. Nah, pertanyaan titipan ini Bang. Ada pertanyaan titipan kalau di Gaspol ini Bang. Meski Sekda, Abang tidak bisa klaim kesuksesan Pemkot karena itu pasti jualannya petahana, wali kota maupun wakil wali kota yang mungkin mau maju. Nah itu Abang gimana tuh Bang? Jualan apa dong terus ini? Ya pasti ya terlepas mungkin apa ya, dalam arti itu memang kalau boleh dibilang tadi supirnya ya memang supirnya masa-masa 20 tahun ini. Cuman saya melihat kalau dengan supir ini terus ya dengan supir ini terus ya Depok nggak akan bisa menyelesaikan masalah-masalah Depok. Jadi saya hadir bukan bercerita yang kemarin. Saya hadir untuk menyelesaikan yang ada di depan mata gitu ya. Saya nggak menjual hal yang kemarin, tapi menjual permasalahan yang harusnya kita bisa selesaikan. Dan saya meyakini dengan sikap eksklusivisme yang hari ini terus berjalan, nggak akan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada hari ini. Jadi ya saya akan menyelesaikan masalah Jalan Raya Sawangan harus tuntas. Ini harus ada 2 jalur sehingga kita udah dikelilingi, alhamdulillah udah kelilingi tol Depok ini. Tapi begitu masuk kota ya harus bisa disambut dengan jalan yang juga representatif buat menyambut ini, karena kalau enggak akan stuck seperti yang kita rasakan sekarang, macet. Masalah sampah udah nggak ada toleransi lagi, sampah dibawa ke TPA Cipayung udah harus ada penyelesaian. Banyak cara, banyak. Yang penting kita menyelesaikan, nggak bercerita siapa yang harus menyelesaikan. Yang penting sampah itu selesai. Jangan kita berkutat pada siapa yang harus menyelesaikan. Akhirnya sampah nggak selesai gitu. Kelihatan banget nih Bang Supian ini menggebu-gebu. Berarti lu bayangin Tang, selama 10 tahun ini beliau gimana tuh menjadi ASN tuh? Gregetan tapi nggak bisa eksekusi gitu. Nah, dan inilah saatnya Abang ya. Iya. Nah, Bang, harapan baru Depok. Harapan baru Depok. Bang, Amin. tapi ngomong-ngomong nih, masyarakat itu di level nasional itu lebih suka isu keberlanjutan ketimbang perubahan. Nah, di Depok ini seperti apa menurut kacamata Abang? Ya, persepsi keberlanjutan atau perubahan itu kan juga nggak bisa dinarasikan seolah-olah yang berubah itu tidak berlanjut gitu ya, atau yang berlanjut itu otomatis tidak berubah, misalkan seperti itu. Artinya gini, buat saya program-program yang memang dirasakan selama ini oleh masyarakat itu ya memang harus dimaksimalkan, dijalankan gitu. Tetapi hal-hal yang hari ini belum diselesaikan, ini yang harus diselesaikan gitu, harus diselesaikan. Nggak bisa enggak gitu, dan harus memang jangan sampai kita punya PR buat anak-anak cucu kita nanti. Itu yang buat saya merasa kalau polanya akan seperti ini terus kita nggak akan pernah bisa menyelesaikan apa-apa yang menjadi PR-PR tadi gitu ya. Nah Bang, ini juga yang jadi persoalan klasik ini, katanya kita dapat pertanyaan dari warga Depok ini Jalan Margonda sama Sawangan. Ini selalu nggak kelar karena dianggap ini kan jalan punya nasional ini jadi susah ini. Kemacetan di situ diurai. Ini gimana ini Bang? Ini bakal tongkrongin ke Menhub atau gimana ini besok? Jalannya kan udah ringan soal ke pusat. Sebetulnya gini, kalau kita berkutat pada persepsi
kewenangan bukan kewenangan kita, kewenangan provinsi. Misalkan SMA itu kewenangan provinsi, terus kita mau lepas tangan tutup mata. Terus misalkan tadi jalan nasional bukan jalan kita, jalan provinsi bukan jalan kita, Setu itu otoritasnya provinsi bukan kita. Ya nggak bisa begitu, pemerintah ini nggak bisa disekat-sekat dengan kewenangan itu. Pemerintah ini harus hadir di semua urusan, termasuk tadi tinggal bagaimana hadirnya itu menyelesaikan permasalahan ini. Oke, jalan nasional, punya otoritas nasional, tapi nggak bisa kita duduk manis nungguin orang pusat turun kerja gitu. Kita harus benar-benar proaktif, datang ke sana, berdiskusi, rapat, ngundang, seperti apa ini menjadi harapan kita. Kalau memang di situ ada kewajiban Kota Depok untuk misalkan jalan nasional, oke, Depok kita siap pembebasan lahannya, pemerintah pusat untuk fisiknya, itu kan menjadi solusi gitu ya. Justru disitulah disitulah hadirnya perannya kita, karena yang punya masyarakat sejatinya adalah pemerintah level kota. Bukan pemerintah pusat mah nggak punya masyarakat secara langsung. Pemerintah pusat juga, provinsi juga nggak punya masyarakat secara langsung. Yang punya masyarakat tuh kita, yang tahu betul apa yang dirasakan masyarakat, kita wali kota gitu tahu betul. Pemerintah pusat kan banyak yang dilihat juga di tempat-tempat lain. Ya artinya kita yang harus bisa meyakinkan di sana, dan kita juga nggak bisa lepas tangan. Kita bisa memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan buat di level pemerintah kota gitu ya. Begitu juga tadi permasalahan SMA terjadi keluhan, ya pemerintah harus hadir membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi, karena nggak bisa kita suruh masyarakat yang silakan ini provinsi, kemenangan provinsi, ngomong aja yang provinsi, kan nggak bisa begitu. Iya. Ditanyain wartawan, jawabnya itu punya provinsi gitu ya. Nggak bisa begitu. Kayak siapa tuh? Aduh, ya nggak tahu kayak saya. Gitu. Jadi intinya pemerintah harus hadir walaupun dengan berbagai kewenangan-kewenangan tadi, kita menjadi bagian yang menyelesaikan ini. Kita harus proaktif, karena biar bagaimanapun ini adalah masyarakat kita, yang merasakan adalah masyarakat kita, dan kita sebagai pemerintah harus hadir, karena sejatinya pemerintah harus hadir membahagiakan warganya. Dan fenomenanya kan gara-gara sumbatan pembangunan itu Depok itu sering menjadi bahan bully. Abang merasa tersinggung juga nggak sebagai warga Depok, atau justru sebenarnya bener sih nih? Tapi kayaknya ini bener ini. Tapi kan gue bukan supirnya. Atau ikut Kalau komen, ikut komen fake account. pakai fake account. Second Ayo bang, ngaku aja bang. Ya, makanya di beberapa kesempatan saya pengen banget buah mangga bisa jadi pisang gepok. Cakep. Biar bangga jadi orang Depok. Kelas. Ya. Dan cita-cita saya sekali lagi dari perjalanan politik ini, saya tuh mau jadi wali kota Depok, bisa menyelesaikan permasalahan Depok, bukan jadi wali kota kelompok gitu. Ini masuk nih. Wali kota kelompok itu maksudnya gimana itu? Nah, kan abang yang nyinggung, kan cuma tanya doang. Maksudnya apaan tuh bang gitu. Jadi wali kota kelompok tuh maksudnya apa ya? Ya wali kota kelompok kan wali kota yang hanya memikirkan satu kelompok, berarti kan gitu. Udah nggak usah dilanjutin deh. Karena kan sejatinya wali kota harus merangkul semua. Harusnya begitu. Harus merangkul harusnya semua. Inklusif. Harus merangkul semua, membangun komunikasi dengan semua. Walaupun berbagai latar belakang partai yang berbeda, agama yang berbeda, suku yang berbeda, ini harus kita rangkul semua. Depok akan menjadi kota yang terbuka. Terbuka, karena Depok ini sejatinya sebagai kota yang memang heterogen hari ini. Tapi selama ini Depok terbuka kok menerima bulian-bulian netizen. Iya, keras juga. Enggak, tadi pertanyaan saya bercanda bang, tapi boleh dijawab nih. Abang tersinggung atau merasa gimana nggak itu? Bulian-bulian itu. Siapapun kita, saya pikir sangat manusiawi ya. Kita pun orang-orang, mohon maaf, yang merantau pun kecintaan terhadap kampung halaman itu akan sangat kuat. Nggak bisa. Orang merantau udah sekian tahun di tempat lain tetap aja bercerita bahwa kampung halaman dia adalah yang terbaik. yang terbaik. Nah, begitu juga saya. Saya lahir besar, keluarga saya orang Depok gitu. Ya sedih lah kalau Depok hanya dijadiin bulian, dan itu juga yang melatar belakangi kenapa saya memberanikan diri maju mencalonkan diri sebagai wali kota Depok, karena tadi saya pengen banget warga Depok bangga terhadap kotanya, sehingga menjawab apa yang menjadi harapannya, dan ini tidak lagi ke depan ada bulian-bulian atau hal-hal yang nyinyiran terhadap kota Depok. Ini yang kita harapkan ke depan. Wih keren. Jadi berubah menjadi pujian-pujian dan kepuasan-kepuasan gitu ya bang ya? Ya yang pasti ingin sekali lagi memberikan kebanggaan buat masyarakat kota Depok ya. Kalau menang. Kalau kalah siap nggak bang? Buat saya begini,
Dari awal saya mengambil keputusan ini, saya meniatkan insya Allah meluruskan niat saya ini buat kebaikan Kota Depok. Ini bukan tentang Supyan, tapi ini tentang kebutuhan atau harapan masyarakat Kota Depok. Pun pada akhirnya Allah tidak menakdirkan masyarakat tetap lebih suka misalkan dengan kesana. Buat saya sebagai orang lahir, besar, berkarir di Depok, punya tanggung jawab menawarkan diri sudah selesai. Ikhlas. Jadi kalaupun itu memang takdirnya seperti itu, ya saya tidak lagi punya hutang budi buat masyarakat Kota Depok gitu. Saya merasa pendidikan saya sangat cukup untuk sebagai wali kota Depok, pengalaman saya sudah sangat cukup dan saya sangat terbuka membangun komunikasi dengan siapapun sehingga bisa dapat masukan, dapat saran untuk kebaikan Kota Depok. Rasanya 3 modal ini harusnya cukup masyarakat Kota Depok, nggak milih yang lain selain ke saya. Ini mantap. Nah, Bang, ngomong-ngomong tadi soal Depok Kota yang harus terbuka. inklusif, terbuka gitu. Depok ini kan salah satu kota yang dikenal juga kayak kasus intoleransinya. Dan pernah menjadi menempati kota paling nomor 1. Iya. Versi setara ya. Iya. Itu gimana nanti menyelesaikan persoalan itu atau sebenarnya apa sih Bang yang terjadi gitu? Ya tadi semuanya kan berawal dari eksklusivisme itu ya, eksklusifnya itu. Artinya dengan eksklusif udah tersekat tuh situasi di mana tidak lagi ada keterbukaan buat banyak orang, merangkul banyak pihak. Sebetulnya berawal dari situ. Kalau sekat ini kita bisa buka menjadi keterbukaan, bisa inklusif, insya Allah apa yang tadi intoleran itu kan sebetulnya buah daripada sekat-sekat yang tadi terjadi gitu. Jadi kalau seandainya nanti kesempatan itu ada sama saya bisa inklusif, bisa terbuka, ya insya Allah secara otomatis image atau persepsi tentang intoleran itu nggak ada lagi. Oke. Berarti kita siap lihat nanti kalau Bang Supyan menang nih, Mas. Kita lihat nih, ini Depok masih tetap intoleran nggak nih? Iya, betul. Gitu, siap. Iya. Siap. Karena tadi yang membuat kekuatan saya tadi latar belakang pendidikan saya, kedua pengalaman perjalanan saya, yang ketiga saya terbuka dan saya bisa membuka diri, bisa mendengarkan masukan saran dari semuanya untuk bisa menyelesaikan permasalahan Kota Depok. Mantap kalau gitu. Nggak ada pertanyaan titipan lagi nih berarti nih. Oh masih ada. Oke. Iya. Lu. Aduh, yang pertanyaannya susah kasihnya saya nih. Aduh, Bang. Tadi Abang udah menceritakan lah ya niat segala macam proses politiknya. Tapi dulu Abang juga kan kalau nggak salah pernah ditawari menjadi wakil yang penantang Abang sekarang. Iya. Nah, apa yang membuat Abang menolak itu? Ya, pertama saya memberanikan diri maju memutuskan diri ini bukan keputusan pribadi. Keputusan ini lahir dari diskusi yang panjang dengan keluarga, diskusi dengan tokoh-tokoh yang saya anggap memang selama ini bisa saya berkomunikasi, diskusi dengan pimpinan-pimpinan termasuk pimpinan partai yang saya juga bisa berkomunikasi. Dari perjalanan itu di satu sisi ya, keputusan bukan diambil sendiri. Yang kedua dari sisi usia, saya hari ini 49 tahun. Kalau seandainya kasih kesempatan sebagai wali kota, insya Allah secara fisik saya masih sangat sehat untuk bisa melayani masyarakat Kota Depok secara maksimal gitu ya. Jadi kalau ditawarin wakil, pertama kalau wakil itu bisa mulus melayani seorang wali kota, berarti saya harus bersabar sampai 10 tahun. Berarti 60 tahun saya baru bisa. Terus 10 tahun saya baru bisa jadi wali kota, rasanya usia 60 ya. Saya secara pribadi saya tidak bercerita masyarakat secara umum, rasanya 60 saya udah energi saya udah berkurang dibanding saya seusia 50 gitu ya. Yang kedua bisa jadi kalau itu sampai 10 tahun. Ada tawaran katanya saya cukup 5 tahun kok, nanti setelah itu dicalon jadi wali kota. Saya tanya sama orang-orang politik, Pak itu janji politik, nggak bisa juga dipegang janji itu, katanya seperti itu. Dan yang paling penting tadi sebetulnya keluarga dan yang lainnya semua mengharapkan saya, bahasa saya guru akademi saya, guru spiritual saya, semuanya maju sebagai wali kota. Kalau nggak maju sebagai wali kota, udah lebih baik nggak usah mencalonkan diri gitu aja. Jadi birokrat saja, itu aja sih permintaan dari orang-orang sekitar saya, keluarga saya yang mendorong saya maju atau mengizinkan saya maju
syaratnya harus sebagai wali kota, Wali kota. tidak sebagai wakil wali kota. Dan yang tadi dari sisi saya menghitung secara usia ya saatnya sekarang. Karena saya udah nggak muda lagi, walaupun saya belum tua. Gitu. Iya. Tapi Pak Prabowo bisa jadi presiden jadi malah justru presiden, udah iya. tua ini Pak. Emang Ya itu kan masih optimis. lain orang lain Iya. Beda orang beda cerita ya Pak. beda cerita. Makanya tadi saya bercerita tentang saya. Iya. bukan Saya bercerita soalnya tentang- agak lihat-lihat bajunya warnanya biru. Biru muda. Iya, mirip gak inget mirip gitu. Mas Gibran lagi yang begini. Yes. Tapi bagus ya, Bang ya. Jadi 60 jadi Bang Supian ini udah tahu 60 udah selesai gitu. Jadi Ya. kalau udah Saya jadi pengen nggak, 60 sih ya, saya merasakan pensiun juga seperti Iya. orang-orang yang pensiun. soalnya biasanya ada yang udah di penghujung dia mau lagi, Pak. Lanjut, Bang. Doainlah saya biar tidak seperti yang begitulah, saya udah cukup lah misalkan Berarti kalaupun itu. 2 periode aja kalau Ya, kepilih ya. ya. Jangan mau pikir. Iya. Nah, lanjut, Ya, Bang. oke, Lanjut, oke, lanjut, Bang. Bang, jadi resiko kalah itu kan itu juga mungkin kan harus dihitung dalam arti kayak tadi kita ngobrol di awal. Abang udah ASN, Sekda gitu. Katakanlah mengambil jalur yang nyantai aja bisa dapat pensiunan enak. Tapi kalau ini kemudian gagal kan pertaruhan yang besar gitu. Abang kehilangan kemarin kan berarti nggak dapat pensiun dini kan Bang karena mundur itu kan. Aduh itu nggak Berat Bang ya? gitu ya. Kayak, Kalau bagi nggak, Bang, wartawan kalau- berat. iya. Ah. Itu kan kayaknya melepas sesuatu yang besar enak gitu untuk abang pertaruh kan itu. Ya, pertama terhadap resiko itu udah berdiskusi yang panjang dengan istri saya ya, artinya Oke. keluarga saya udah sangat siap dengan kalaupun harus resiko itu yang harus bukan sangat siap, artinya sudah menyiapkan diri kalaupun resiko itu yang Ya. harus kita tempuh. Tapi yang paling penting buat saya sekali lagi, saya punya keterpanggilan, saya punya tanggung jawab, saya orang yang boleh dibilang orang Depok yang hari ini punya jabatan sampai posisi sekda cuma saya. Ya, artinya sisi jabatan. Ya. Kalau mau tengok saya mau ngandelin siapa lagi untuk mau maju membangun kota kita sendiri gitu ya. Saya berbicara ini tidak mengesampingkan siapapun yang mau majuin kota Depok, tapi rasanya saya punya kemampuan untuk majukan kota Depok sehingga Daripada saya berharap ke orang lain. iya gitu daripada ya. berharap ke orang lain, sehingga saya punya tanggung jawab buat memajukan kota Depok dan saya harus menawarkan diri ke masyarakat kota Depok. Saya berharap ya rasa cinta saya terhadap kota Depok, saya nggak rela juga Depok jadi barang bulian seperti ini. Saya nggak rela juga anak-anak saya ke depan, cucu saya makin susah karena PR-PR-nya belum selesai. Jadi lebih kepada punya keterpanggilan sebagai orang yang lahir besar di Depok untuk bisa membangun kota saya sendiri, dan saya berharap tadi mudah-mudahan insya Allah buah mangga bisa jadi pisang kepok. Buah mangga jadi orang Depok, dan insya Allah saya jadi wali kota Depok, bukan wali kota kelompok. Ya. Ih, kelas sekali. Iya. Kita rehat sejenak. Bukan ya? Bukan. Oke, udah ya berarti ya. Ya. Bang kita enggak. Ya kita bisa. gitu Bang. Jadi ya itu semoga kita doakan sukses Bang ya. Amin. Iya. Sukses Bang ya. Semoga emang nanti perjalanan Bang Supiani seperti nuansa di halaman ini sejuk, lancar gitu ya. Dan sukses nanti membawa Depok menjadi sebuah kota yang terbuka bagi semua. Amin. Depok yang terbuka gitu ya. Terbuka tapi tetap beriman. Iya. Bener gitu, Bang. Siap. Jadi gua ini. Terima kasih banyak Bang, semoga sukses. Amin. Kedepannya kita Terima kasih doakan banyak atas sukses waktunya. Terima selalu. kasih. Ya. Itu sahabat kupas.com, semoga selalu tercerahkan. Terima kasih, saya Tata Gurito. Saya host magang Fabian. Tetap ngegas dan tetap napol. Dadah.